Film Spider-Man Across the Spider-Verse berakhir dengan sebuah cliffhanger atau suatu kejadian yang sangat menggantung. Dan sepertinya endingnya ini hanya akan terjawab di film berikutnya, yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang nantinya akan rilis di bulan Maret tahun 2024. Mengingat film ini tidak punya post credit scene, jadi di video ini kita akan membahas kejadian yang terjadi di ending film Spider-Man Across the Spider-Verse. Let's get nuts. Welcome back to Plot Twist ID. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Mari kita bahas video penjelasan ending dari film Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan spoiler alert, buat kamu yang belum nonton film ini, tolong jangan dilanjutkan. Karena di video ini kita akan ngebahas kejadian-kejadian penting dan ending yang menggantung di film Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Jadi sekali lagi spoiler alert buat kalian. Spoiler alert. Oke guys, mari kita bahas. Jadi mendekati ujung film, di film ini Miles Morales akhirnya mengetahui kenapa Miguel O'Hara sebagai pemimpin Spider Society tidak mau menerima Miles untuk bergabung di Spider Society-nya. Hal ini dikarenakan karena Miles ternyata adalah sebuah anomali, yang mana laba-laba yang menggigit Miles itu, si laba-laba Alchemax 42 ternyata bukan berasal dari universe-nya Miles, namun berasal dari universe 42. Hal ini mengakibatkan Miles itu menjadi suatu anomali di dalam Spider-Verse. Menurut Miguel, hal inilah yang menyebabkan Peter Parker di universe-nya Miles itu harus mati di filmnya yang pertama, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Kemudian hal ini juga mengakibatkan Universe 42 akhirnya tidak memiliki sosok Spider-Man. Di awal film kita dihadirkan dengan sosok The Spot yang masih menjadi seorang villain amatir dan masih menjadi jokes untuk Miles. Namun seiring berjalannya film ini, akhirnya The Spot itu mendapatkan kekuatan yang semakin besar dan kemampuannya yang untuk berpindah-pindah dimensi dengan spot-spotnya itu akhirnya menjadi sebuah ancaman yang besar untuk Spider-Verse. Itu sendiri menjadikan sosok The Spot menjadi satu villain yang sangat menakutkan dan akhirnya diakui Miles sebagai nemesisnya. Kemudian si Miguel O'Hara atau Spider-Man 29 ini juga menjelaskan untuk setiap Spider People yang ada di Spider-Verse itu harus melalui sebuah current event yang wajib terjadi di kehidupan mereka, di mana kejadian itu adalah kematian dari seseorang yang mereka sayangi ataupun satu pengorbanan dari seorang kapten polisi. Di mana untuk Gwen Stacy itu adalah ayahnya, Kapten George Stacy, dan untuk Miles ternyata juga adalah ayahnya, yang saat ini masih menjadi seorang Letnan Jeff Morales dan akan segera menjadi Kapten Jeff Morales dan harus mati. Kehadiran Miles Morales sendiri sebagai satu anomali menjadi satu pengganggu natural untuk setiap canon event yang terjadi di Spider-Verse. Contohnya saja saat dia menolong ayah dari pacarnya si Spider-Man India atau Pavitra Prabhakar, Kapten Singh, dari kejatuhan reruntuhan bangunan Alchemax. Hal itu sebenarnya tidak seharusnya terjadi dan akhirnya mengakibatkan universe-nya si Spider-Man India ini terancam hancur. Maka dari itu, untuk membiarkan kejadian canon ini terjadi di universe-nya Miles di mana ayahnya itu harus mati, Miguel O'Hara akhirnya mengurung Miles untuk beberapa waktu agar dia tidak mencegah kematian ayahnya. Nah, disinilah Miles nggak terima dan dia harus menyelamatkan ayahnya. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara Miles dengan ratusan Spider People yang ada di Spider Society sesuai dengan perintah dari Miguel untuk menghentikan Miles. Setelah berhasil kabur dari ratusan Spider-Man, Spider-Woman, dan Spider-People yang mengejarnya, akhirnya Miles terlibat aksi kejar-kejaran dengan Miguel O'Hara. Dan dia harus bertarung dengan Miguel, tapi untungnya Miles bisa lepas dari Miguel dan berhasil kabur dengan menggunakan mesin pengembali dimensi asal yang ada di Spider Society. Setelah Miles berhasil kabur, si Miguel O'Hara ini juga akhirnya mengembalikan si Spider-Gwen ke universe asalnya karena dianggap membantu Miles dalam melarikan diri. Di akhir film kita dikejutkan dengan Miles yang ternyata salah kembali ke universe. Dia tidak kembali ke universe miliknya, tapi kembali ke universe 42 yang menjadi origin dari laba-laba yang menggigit dia yang menjadikan dia Spider-Man. Di universe 42 ini tidak ada sosok Spider-Man, tetapi pamannya Miles di sini, si Aaron Davis, itu masih hidup. Dan ternyata ayahnya Miles di universe ini sudah mati. Saat dibawa pamannya si Aaron Davis itu ke atap, Miles itu akhirnya dihajar oleh satu sosok dan akhirnya pingsan. Ketika Miles terbangun, dia itu sudah terikat di sebuah punching bag. Dan Miles harus terkejut saat melihat dirinya di versi Universe 42 ini ternyata menjadi The Prowler. Bukan pamannya si Aaron Davis, tapi kembarannya inilah yang menjadi The Prowler. Di scene paling akhir sebelum to be continue, kita diperlihatkan scene dari Gwen Stacy atau Spider-Gwen
yang berpetualang lagi menuju dimensi-dimensi berbeda setelah mendapatkan jam yang sudah dibooting oleh si Hobie Brown, si Spider-Punk, dan mengumpulkan band baru untuk menyelamatkan Miles yang terdiri dari Spider People. Di antaranya, dirinya sendiri Spider-Gwen atau Gwen Stacy, kemudian Peter B. Parker, kemudian Hobie Brown si Spider-Punk, dan juga ada Spider-Man India, Spider-Bite, dan ada Spider-Man dari Into the Spider-Verse seperti Spider-Man Noir, Spider-Ham, dan Penny Parker. Nah, menarik untuk kita tunggu jawabannya dari film ini di part 2-nya yang akan hadir di film Spider-Man Beyond the Spider-Verse di tahun 2024 nanti. Kita akan melihat bagaimana Miles akan menghadapi variannya yang di Universe 42 ini yang ternyata menjadi seorang The Prowler, sambil juga dia harus menghindari kejar-kejaran dari si Miguel O'Hara atau Spider-Man 299 yang dibantu oleh Jessica Drew dan si Scarlet Spider-nya Ben Reilly. Sambil dia harus cepat-cepat segera menyelamatkan ayahnya dari ancaman The Spot dan harus menyelamatkan ayahnya dari ancaman kematian sebagai satu event canon. Oke, kita tunggu saja jawabannya nanti di filmnya di tahun depan. Dan di video berikutnya kita akan bahas kejutan-kejutan yang terjadi yang ada di film ini. Apa saja kejutan-kejutan itu? Nantikan di video selanjutnya. Ciao.